Kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan GBP USD. Nah, di sini GBP USD kalau kita perhatikan pada saat penutupan kemarin ya di tanggal 28 April ya. Di sini dia berhasil break dari resisten level dia yaitu sekitaran di angka 25.426 sampai 25.280 gitu. Nah, ini untuk angka resistennya dia. Yang saat ini dia berperan sebagai area supportnya dia nih gitu. Cuma kalau kita lihat dari histori yang ada ya, di sini kita scroll ke belakang. Begitu dia bisa break dari 24.800 ya dari support level ini yang saat ini jadi support dia, itu dia selalu cenderung untuk menyentuh angka 25.896 gitu. Jadi kurang lebih di resisten ini gitu. Nah, di 25.896. Kalau saat ini kan current price dia itu di 25.678 ya. Jadi memang lebih baik kalau kalian mau ambil sell ya untuk CGO ini, kalian bisa tunggu di level 25.896. Kalau sell di sini memang agak tanggung sih gitu. Karena kalau misalnya kita sell di sini saat ini gitu, itu dia kurang lebih votingnya 33 pip ke atas dan itu memang cukup merugikan kalau untuk scalper. Jadi better kita tunggu dulu ya, kurang lebih di bagian ini gitu, di harga 25.700 sampai 20.600an. Jadi di range harga ini kalian sudah bisa cari-cari entry sell ya, atau cari-cari point sell untuk short sellnya dia dengan target di mana. Kalau kita sell ini berarti target kita ada di kurang lebih 24.828 gitu. Tapi ini kan kalau untuk target sideways-nya dia. Karena kalau kita perhatikan di pergerakan sebelumnya di sini itu dia cenderung sideways. Kemudian di yang sebelumnya juga begitu dia break dari 24.800 dia juga retest lagi nih ke sini ya kan, ke 25.800 dan dia cenderung sideways juga. Target utamanya tetap di 24.828 ini gitu. Artinya kalau kita perhatikan di sini ya. Nah, ini target kita kalau ambil sell di sini, kalau kita lihat ini ada trend line. Nah, dia juga masih berada di atas trend line-nya dia. 1 2 3 4. Kemudian kalau untuk yang trend line atas ya di sini yang berusaha membuat channeling harga sebenarnya. Dimana terlihat swing high yang di sini dengan swing high di sini tuh lebih tinggi dari sebelumnya gitu. Dari yang swing high yang ini. Jadi memang dia berusaha membuat channeling harga naik, dari mana juga kalau kita perhatikan swing low-nya dia yang ini dengan yang swing low yang seterusnya itu juga lebih tinggi dari swing low sebelumnya gitu. Nah, posisinya ya untuk the next target dia resistennya di sini 25.896 itu juga bertepatan di 26.000 ya. Ini juga kalau kita perhatikan ada resisten ya yang bertepatan di sini. Trendline resisten dia di 26.000 sampai 25.896 gitu. Target pertama terdekat itu adalah di area breakout dia. Ya, ini area breakoutnya kita bikin jadi tulisan di sini. Kemudian 25.000-nya di sini. Oke. Nah, ini untuk zona target sell pertama kita ya kan. Itu di 25.280 sampai 25.426. Kemudian target keduanya itu di mana? Target kedua kita di sini di 24.828. Ini target utama kita ya kan. Karena seperti yang kita bahas di awal video tadi, ya begitu dia sudah nyentuh 25.800 dia belum bisa break, berarti dia akan turun ke harga 24.828 kembali gitu. Jadi target 1, ini target 2-nya. Nah, target 3 jackpotnya itu kurang lebih di harga 24.272 ya sampai 24.472 di sini. Target 3-nya dia yang bertepatan dengan area trend line-nya dia gitu. Ini support trend line-nya dia gitu di sini ya, kurang lebih. Nah, cuma yang kita tahu kalau misalkan pergerakan harga asli tidak akan semulus dengan analisa panah yang ada di sini ya kan. Pasti akan banyak dramanya. Entah itu nanti di sini dia akan sideways dulu ya kan. Sideways dulu baru dia turun, terus dia sideways lagi baru turun. Jadi bisa aja kompensasi kurang lebih nanti di sini harganya gitu. Jadi bisa aja target 2 kita itu jadi target akhirnya si GBP USD sebelum dia lanjut
untuk naik lagi ke atas gitu. Kalau dia naik lagi, begitu dia bisa break di 25.896, berarti next targetnya adalah di 26.527. Kenapa saya bilang ini naik? Karena memang secara struktur harga di sini itu masih sangat bagus untuk si GBP USD di 4 jamnya ya kan, cukup bagus gitu. Nah, struktur utama si GBP USD itu ada di kurang lebih di harga. Nah, kalau kalian perhatikan sini ya, struktur harga dia itu di sini. Nah, struktur harga dia itu di harga 23.534 karena memang ini adalah swing low terakhir dia sebelum dia membentuk swing low yang baru. Nah, swing low baru kan di sini, berarti kan dia berhasil break nih dari swing high-nya sebelumnya gitu, maka terciptalah struktur harga baru. Kalau swing high yang ini ya kan, nih swing low-nya di sini juga gitu. Jadi memang sama nih swing low-nya, dia punya dua swing low dengan level yang sama di sini gitu. Cuma beda dikit, dia tipis banget bedanya. Dan yang dilihat kan kalau kita mau hitung swing low itu yang dilihat adalah si body candle. Sedangkan yang pertama sih body candle-nya di 23.514, kalau yang kedua itu di 23.558. Jadi beda tipis banget ya. Gitu. Ini untuk struktur harga. Jadi si GU ini ya walaupun dia break trendline, tapi belum tentu dia bisa break dari si struktur harganya gitu. Nah, beda cerita kalau misalkan swing high yang di sini ya, yang di 25.000 itu di break. Ini beda cerita gitu. Artinya nantinya dia akan ngambil swing low yang baru lagi ya kan dari swing high yang sebelumnya gitu. Nah, berarti kan kalau ini di break, nah dia udah membuat swing low yang baru nih gitu. Dia buat swing low yang baru, lalu dia break nih, berarti kan nanti hitungannya adalah ya misalkan di break dia dua swing low, hitungannya nanti di sini gitu untuk break dari struktur harganya dia gitu. Tapi kayak ini belum terjadi, jadi kita ambil yang ada dulu aja gitu. Dari sini skenario sell ya kan, skenario sell target 1, target 2 di sini gitu. Tapi kan tidak semulus itu, makanya kita antisipasi target 2 kita ini adalah sebagai target akhir yang bertepatan dengan support levelnya dia begitu. Bisa nggak sih bang dia break dari sini 25.000 terus lanjut? Oh, sangat bisa gitu, karena kalau kita perhatikan secara ini kan DXY juga masih downtrend ya kan, karena kan pergerakan itu berbanding kebalik dengan DXY. Jadi kalau DXY naik dia turun, DXY turun dia naik gitu. Nah, berarti antisipasinya apa? Maka itu kita butuh ya namanya stop loss. Nah, stop loss itu bisa kalian taruh di atas 25, di atas 26.000 gitu. Bisa kalian lebihkan 20 pip atau 30 pip ke atas. Ini untuk antisipasi resiko yang ada gitu, supaya kita nggak keseret ke 26.527. Lumayan berasa nih kalau kita diseret ke sini soalnya. Nah, berarti kalau kita ambil di sini, ya begitu dia bisa break dari 25.800, nah, kita baru nih ancang-ancang ambil buy lagi. Dimana begitu dia kembali ke 25.000, ya kan, dengan target di 26.527 gitu. Tapi ini kan belum konfirmasi, jadi kalian harus tunggu dulu nih. Jangan kalian langsung ambil begitu dia breakout nih, terus kalian langsung ambil buy gitu, padahal market lagi volatilitasnya tinggi. Nah, itu jangan itu, karena memang nantinya itu akan berbeda gitu. Bisa aja kalau volatilitas market tinggi ya, pada saat dia breakout ya kan, terus dia turun lagi, bisa langsung turun lagi ke bawah gitu. Karena itu namanya whipsaw, atau pasar itu butuh likuiditas pasar ya untuk dia turunin harganya lagi gitu. Oke, jadi sekian dari saya. Kalau misalnya kalian punya pandangan lebih atau pandangan berbeda untuk GBP USD ini, silakan banget kalian komen dan share pandangan kalian ya, yang menurut kalian baik dan benar itu gimana. Kita sama-sama untuk mencari peluang di sini, tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah, dan juga tidak ada yang lomba-lomba analisa mana yang lebih bagus, tidak, karena kita sama-sama mencari peluang, kita diskusi ya baiknya gimana supaya kita trading di GU ini itu bisa lebih profit maksimal lagi. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.